Ya, hari ini tanggal 14 teman-teman, jam 7.13 sebelum pembukaan market ya. Kita update emiten-emiten yang teman-teman punya ya. Mungkin ada beberapa yang belum bisa saya update ya, kayak Sage. Mungkin Sage harusnya tersendiri Sage sih, soalnya ada yang nanya kenapa katanya Sage nggak balik ke harga IPO gitu ya. Nanti saya jelaskan bagaimana kenapa Sage nggak bisa balik ke harga IPO. Baik, sebelumnya ini bukan ajakan menjual dan membeli teman-teman ya. Ini adalah media video pembelajaran buat kita bersama. Bagaimana pergerakan sebuah emiten untuk transaksi hariannya. Kalau yang update saham berarti update harian ya. Kalau enggak mingguan lah, kita 2 hari sekali gitu kan. Yang emiten teman-teman punya. Tapi kalau mau bikin untuk harga wajarnya mungkin agak lama dikit gitu ya. Karena kita harus hitung-hitungan gitu kan. Kalau ini hanya melihat untuk pergerakan untuk hariannya aja. Baik, yang pertama ada emiten guna. Gunakan media secukupnya. Baik, kita lihat dan bid offernya. Ini adalah saham emiten baru IPO ya, baru IPO. Lihat dari bid dan offernya, bagus rata ya, bagus rata nih, transaksinya juga bagus, lumayan ya. Bagaimana untuk pergerakannya untuk saham IPO hari ini? Untuk guna hari ini bagus ya, dia speknya bagus nih, dia speknya bagus. Dari foreign juga udah ngisi 2 hari, tidak menjual terlalu banyak ya, semenjak kemarin mengambil terus ngebuang. Cuman cenderung dia ke atas ini, dari garis foreign yang warna biru ini ke atas ya. Dari lokal juga sama, dari mulai tanggal 30 Juli dia terus ngambil, ada beberapa hadiah keluar, tapi semenjak tanggal berapa nih, tanggal 9 Agustus dia langsung up ke atas lagi. Kita lihat dari candle cenderung bagus ya di sini ya teman-teman ya. Cuman ada di sini doang nih 296 ya, 295, hati-hati aja di area sini ya. Karena ini adalah gap, tapi tenang, untuk saham yang baru IPO biasanya kecenderungan dia memperhatikannya bukan dari candle ya, tapi dari broker yang masuk ya. Nah, ini juga udah bagus kemarin ya, sempat di up dikit, terus dia open gap bawah, di harganya di 312 nya ya, 312 kan harganya kan, nggak 312 belum. Ya 312, dia cenderung dia tidak kemana-mana ya, tapi dia punya candle bullish. Nah, ini spek yang paling bagus spek hari ini ya teman-teman. Mudah-mudahan kalau spek udah keluar tidak lama lagi ini akan di up ke atas. Target yang pertama ada di 410, karena ini adalah si candle merahnya. Kalaupun dia istilahnya turun lagi ke bawah, kemungkinan emang kedepannya akan ke sini ya. Ini juga udah bagus, diangkat gitu kan, ini dia seperti diangkat kan, akhirnya di sisi kepala merahnya ada di sini, ketebus di sini ya, di area sini juga ketebus waktu tanggal 24 Juli. 20 berapa lagi, tanggal 25 Julinya dia meninggalkan candle seperti ini, tinggal candle panjang ini bagus ya. Ini lagi ada istilahnya penurunan dikit ya, mudah-mudahan langsung ke atas sesuai. Ini udah di MA 10 nya nih, pas di MA 10 nya mudah-mudahan bisa menuju ke MA 20 nya. Dari isian juga udah bagus. Kita lihat siapa di sini yang ngambil. Yang ngambil ada OD, CC, KKS. Sebentar ya. Kita domestikan dulu. Domestiknya udah bagus ya, ada si KK, ada si YB ya. Beki cenderung sedikit, cuma yang bagus itu si KK sama si YB-nya. Terus kita lihat foreign, siapa yang ngambil? Beki ya, Beki yang ngambil teman-teman. Untuk foreign-nya, Beki cenderung ngambil secara istilahnya nggak ngebuang ya. Kita cek untuk foreign, berarti cuma 2 hari ini ya, kita foreign 2 hari ini tanggal 12. Oh, berarti coba si Becky-nya ngambil, Becky baru ngambil hari ini, cuman AK keluar masuk, artinya si Becky terus akumulasi ya. Terus dari foreign-nya dari lokalnya siapa yang ngambil, kita lihat dari tanggal 30 Juli kita gantikan ke lokal. YB ya, kalau YB yang ngambil bagus ya, kakak juga udah ngambil, MG juga udah ada.
lumayan ya teman-teman, tenang aja karena broker-broker besar ini udah ngambil. Kalau dia pun dia diangkat, ya mudah-mudahan bisa diangkat ke area, bisa lah ke area sini ya. Cuma dalam jangka waktu tidak sebentar ya. Kalaupun dia dibawa ke bawah, artinya dia emang udah ngasih candle seperti ini. Nanti kalau dia masuk lagi istilahnya ke bawah lagi, ke bawah gitu sampai ke harga mendekati harga IPO atau di harga IPO-nya, kita akan masukkan ke penelitian ya. Jadi kalau di saham, istilah di saham-saham IPO ya gunakanlah, jangan untuk investasi ya, lebih baik gunakan untuk scalpingan sebenarnya kalau untuk saham IPO itu ya. Cuan bungkus aja udah gitu ya. Baik, yang kedua ada asli juga sama teman-teman, ini harusnya masuk ke penelitian, coba di harga yang sudah gocap ya. Kemarin sempat diangkat ya waktu di sini ya. Ke berapa nih? Ke 52, cuma sayang sekarang mendem lagi. Tapi sekarang asli sudah mulai ada akumulasi dari smart money ya. Sejak dia ngambil ada akumulasi smart money. Jadi perhatikan aja smart money bila masuknya agak tinggi, berarti dia kemungkinan akan di-up ini juga beberapa hari gitu kan. Akhirnya setelah sekitar 20 harian baru di-up ke harga 53 ya. Kalau saham asli kan saya bilang itu ini belum menyentuh harga IPO-nya. Kemungkinan ini akan menyentuh harga IPO-nya ya, jadi tenang aja. Saya terus perhatikan saham asli ini sama saham GRPH juga sama, akan terus saya perhatikan karena bagus ya. Di sini juga si bandar lokal udah ngambil, dia cenderung ngebuang sedikit, artinya kalau ngebuang sedikit dia lagi nahan, nggak kemana-mana. Kita lihat dari tanggal ini ya, tanggal 26 Juli. Kita lihat di lokalnya siapa yang ngambil, YB ya. YB lagi yang ngambil teman-teman sama si CP. CP ada spesialis bawahan, MG juga udah ngambil. Terus teman-teman kita udah pada keluar waktu di sini, mungkin pada keluar ya. Mungkin karena ya udah daripada nyangkut lagi. Bagus seperti itu, apalagi yang ngambil harga gocap ya, jual di 53 kan lumayan, 52 53 lah lumayan kan. Jadi di sini sementara si domestik belum keluar ya. Kalau poin sih dia tidak ngambil, cenderung tidak ngambil ya. Cuma 200 lot itu juga istilahnya nggak terlalu banyak lah poren yang ngambilnya ya. Di sini cuma ngebuang doang poren ya. Jadi kita tidak berharap dari poren, tapi ini yang ngangkat adalah lokal ya. Lokal itu udah ngangkat dari pola sini nih teman-teman ya, dari mulai tanggal 27 Maret. Coba lihat 27 Maret. Nah, dari sini bawah sini nih ya, teman-teman. Kita lihat domestik ada di nego nih, di nego tenang-tenang teman-teman, ada si AZ ya. Ngambil di harga 50 perak. Ngambil dari si MG sama si IU ya. Artinya di sini si YZ lah nanti yang akan menjadi motornya, mudah-mudahan menjadi motornya. Terus dari regulernya kita lihat si YB juga sama ya. YB artinya dia YB itu menjadi penggerak biasa sama YJ-nya cuman di sini tidak terlihat ya. Cuma YB sekarang kerja sama si MG ini. Jadi ada 3 broker yang bagus ya, YB, MG sama IU. Kalau EZ juga bagus, cuman LG kadang-kadang dia suka meng-underwriterkan juga gitu ya. Cuman yang harus kita perhatikan adalah si AZ, karena si AZ sudah beli di pasar nego lumayan ya. Ya, si AZ lumayan dibeli di pasar nego dari si MG sama si IU. Artinya betul kan antara si AZ, MG sama IU ini adalah orang-orang yang punya kepentingan di sini ya. Ya teman-teman keluar mungkin waktu di sini ngetes emang oh ya sip keluar kata dia. Artinya barang-barang direta udah mulai kembali lagi ke underwriternya atau enggak ke bandarnya. Sini juga terlihat jelas ya sini ya yang ngambil terus. Jadi tenang aja ya untuk di asli, harap bersabar aja. Seperti biasa kalau emang saham-saham gocapan harus bersabar dan kita punya kesempatan karena ini belum ke harga IPO-nya. Ada BATR juga sama, ini saham-saham yang belum kembali ke harga IPO-nya, saham-saham baru IPO tapi belum kembali ke harga IPO-nya. Kemarin bagus ya, bagus. Kenapa bagus turun? Karena dia open gap up, dia tidak kuat ke atas tapi diturunin ke bawah secara candle ya. Ini secara candle udah bagus, dia kalau sekarang open sama dengan sekarang itu lebih bagus lagi. Kemarin ada
spek. Nah, sekarang juga spek cuma spek merah. Kemungkinan biasanya kalau udah spek merah begini dia keluar masuk ya. Kemungkinan hari ini mungkin kalau bisa ya, kalau bisa kalau bisa sih mudah-mudahan sih hari ini di up ya, sedikit-sedikit lah. Target pertama masih di 95 ya. Dari poren juga udah masuk terus, poren masuk. Kemarin emang sempat keluar sedikit, cuma sekarang kemarin masuk lagi ya. Jadi cenderung aman, tapi barang lokal terus ngambil dari semenjak di sini ngambil terus ya, ngambil terus. Ada pembuangan sedikit di area tanggal 23, cuman dia ngambil lagi gitu ya, ngambil lagi. Kemarin ada pembuangan lagi dikit. Nah, cenderung sekarang datar. Artinya kalau datar lagi memikirkan ini poren sama lokal datar, artinya lagi memikirkan naik sekarang apa turunin, naik sekarang apa turunin gitu kan. Kalau turun hati-hati di area 76-nya ya. Ini udah bagus, sebenarnya udah bagus, ini udah sideways artinya si smart money kadang-kadang suka masuk ketika sideways. Kita lihat sini siapa yang ngambil dari tanggal, kita lihat dulu ya. Ini yang terdekat aja ya. Tanggal 2 Agustus siapa yang ngambil? Ini maaf ya. Kita lihat Agustus tanggal 2. Untuk lokalnya ada si HD, CC ya. HD, CC, XC, ECP. XC mungkin teman-teman kita yang ngambil sudah mulai berasa. Oh ini yakin udah lama di sideways kan gitu kan. Tapi CP spesialis bawahan. Becky juga udah masuk teman-teman. Becky sama LG udah masuk ya. Si HD yang paling banyak barang di sini. YP, EP keluar. HD seperti biasa ya kan dia underwriter, artinya dia lagi bungut balik, mudah-mudahan lagi bungut balik ya. Ya, oke. Teman-teman, jadi si smart money udah masuk, si HD akumulasi kalau udah cukup biasanya average-nya udah cukup ya, mudah-mudahan bisa dibawa ke atas. Tapi kalau masih belum cukup ya dengan sangat terpaksa mungkin nanti ke bawahin gitu ya. Kalau belum cukup, ini belum pada cut loss. Kadang-kadang untuk nakut-nakutin supaya cut loss itu dibawa ke bawah gitu kan, atau dibawa ke atas untuk mereka seperti take profit padahal dia si HD itu mau ngambil barang. Porennya kita lihat dari tanggal berapanya? Tanggal 22 Juli ya. Kita lihat poren dari tanggal 22 Juli. Mudah-mudahan si 22 Juli. Porennya CC ya. Udah, kalau CC udah masuk ya CC yang nguasain jadi broker pertama di sini ya. Mudah-mudahan si CC sih nggak bisa ngambil, bisa jualan di atas ya, karena seperti yang suka saya bilang CC itu suka powerful itu jualan di atas, tidak seperti BK ya. Kalau BK kadang-kadang jualan suka di bawah gitu kan, karena kecerdasan dari seorang BK. CC itu cerdas, cuman sangat apa namanya ya, CC itu jadi semacam seperti yang ya udahlah retail juga bisa biar ikutan cuan gitu kan, seperti itu. WH ada WH. Berikutnya ada WH. WH cenderung ke bawah, tapi dia udah meninggalkan gap ya. Gap atas si kepala merah di 120, kemungkinan biasa ke arah sana. Sekarang lagi turun di atas di bawah MA 10-nya, tapi belum sudah menyentuh juga MA 20-nya. Walaupun dia ke bawah biarin aja. Kenapa? Karena emang udah ngasih tanda mau ke arah 120. Targetnya adalah di 125 ya. Mudah-mudahan bisa sampai ke sana karena sudah menyampai ke sana juga. Cuma pakai shadow ya. Tanggal berapa? 14 ya. Biar tahu teman-teman nyampe enggak targetnya, maksudnya seperti itu ya. Target selanjutnya bisa ke arah ini nih, teman-teman nih, ke arah 173 ya ini ya. Ini juga udah dihitung harga wajarnya. Artinya kalau yang orang-orang fundamentalis ya udah santai gitu kan. Udah tahu kok harganya mau ke arah 190, kalau enggak 321. Ini juga berarti kan kalau 111 lagi murah gitu kan. Dan juga bagiin dividen, cuman hati-hati aja di area 191 karena dia candle si malakama. Walaupun istilahnya ke arah 91 berarti bagus, dia mau menjemput PR-nya. Kesempatan buat teman-teman yang suka fundamentalis ya harusnya bisa ambil lagi gitu kan. Terus dari poren juga dari bandar lokal juga udah ngambil dari sejak tanggal 14 Juni ya. 14 Juni dia ngambil terus ya. Kemarin sempat ada pembuangan sih, bisa jadi pembuangannya karena dia sekarang itu lagi nahan, bisa jadi seperti itu. Kita lihat untuk domestik. Tanggal 14.
Tanggal 13 kita domestiknya lihat yang ngebuang YP ODNI ya. YP on ODNI XASH CP. Terus si BG nya mana? Si BG ada nggak masuk nggak sih? Si BG nggak masuk, cuma di sini saya punya ada si kakak sama si LG sama si Becky ini. YB juga udah mulai masuk ya, mudah-mudahan dengan YB kakak LG yang tidak terdeteksi sebagai bandar, dia sebagai market maker pihak ketiga gitu, artinya lawan dari bandar lokal ya ataupun foreign. Di sini smart money belum bisa masuk ya, belum terlalu masuk banyak. Baru ada beberapa ya mungkin bukit dikit ya. Tunggu aja kalau mau pingin bagus sih seperti di sini ya. Smart money-nya masuknya tinggi, walaupun dia dibawa ke bawah tetap dia akan di up ke atas ya. Ini sepertinya ini emang cara bermainnya seperti ini. Jadi ngambil gitu kan, ngambil diketurunin ke bawah baru di up sepertinya. Mudah-mudahan sesuai dengan skenario ya. Dia ke bawahin terus ke atas ya. Tenang aja, sini juga bandar lokal juga udah ngambil terus, artinya si bandar lokal lagi ngumpulin dulu, cuman mengumpulin sambil mengaverage harga maaf ya, sambil mengaverage harga biar dia punya harga di area 98, dia punya harga di 100, dia punya harga di 111 gitu. Jadi mereka itu cenderung karena mereka pakai broker yang sama tapi cuman akunnya berbeda, yang suka seperti yang saya jelaskan ya. Ya mereka kalau mau jual ya tergantung dari average berapa dia istilahnya ngambil gitu. Tapi jangan percaya bahwa si broker itu punya satu akun. Dia itu dengan broker yang sama akunnya bisa 100 biji gitu, kadang-kadang lebih malahan gitu kan. Kita ngambil yang terupdate-nya di tanggal 30 Juli 30 Juli kita domestikan. Siapa yang ngambil? CP ya, CP FZ LZ. Ini CP udah ngambil, cuman yang saya pingin itu si Becky. Sebenarnya kalau ngambil yang banyak si Becky ya. Karena si Becky kadang-kadang powerful ya untuk, biasanya si Becky sama si MG. MG-nya kemana? Nggak ada ya MG-nya ya. Mudah-mudahan si MG sempat masuk lah, karena biar ada temannya si Becky. Tapi di sini CP si spesialis bawahan tumben ngambil di agak di atas sedikit ya. Biarin aja, mungkin dia temannya si BG ya, karena emang BG di sini sebagai underwriternya ya. Santai aja ini istilahnya si bandar lokal juga, bandar lokal udah ngambil banyak banget nih, artinya emang benar ini tinggal sabarnya aja teman-teman. Kadang-kadang kalau yang nggak sabaran, apalagi kalau aliran bukan fundamentalis ya, kalau aliran fundamentalis ya harusnya sabar ya, naik dikit turun lagi nggak apa-apa gitu kan. Nanti juga saya kalau punya duit saya tambah muatan, seperti itu kalau retail. Cuma kalau pemain besar mah ya gak usah nunggu duit, dia udah punya planning, turun ke sini beli segini, naik ke sini biarkan gitu. Seperti itu teman-teman. BSBK, coba lihat BSBK hari ini. BSBK sebentar ya, saya ukur dulu sebentar ya. Nah, ini adalah chart BSBK untuk pundak chartnya. Lihat di sini teman-teman, dia sempat diangkat, dikebawahin, diangkat, langsung dilongsorin ya. Nah, mudah-mudahan sih ini masuk ke kategori belum ke saham ke IPO-nya ya. Kalau saya target saya sebenarnya sih pinginnya ke harga tengah-tengah ya, di 179-an. Cuman kalau tidak dikasih ya harap bersabar aja ya. Kita akan lihat di sini kronologisnya. Isian dulu biar kita ngacak-ngacaknya enak. Hari ini kita lihat BSBK hari ini tanggal 13, bukan hari ini berarti ya. Tanggal 14 13 kemarin ya. Domestik ini udah terlihat jelas, di sini domestik ambil ya. Nah, domestik ambil lagi ya. Di sini ada si kakak, bagus si kakak teman-teman. Ada si MG udah masuk. Ya, ZP juga udah masuk. Artinya maintenance mudah-mudahan ditahan di area-area sini ya. Dua hari ini udah candlenya udah seperti ini. Candle tahanan ya, mudah-mudahan bisa di up untuk bisa melewati MA10-nya ya. Targetnya ya ke MA20 atau enggak ke yang udah saya gariskan di 77 ya, karena dia sudah meninggalkan si kepala merah. Di sini juga ada si kepala merah ya. Dari Foreign sementara ini Foreign masih keluar teman-teman ya. Foreign kemarin masuk, sekarang agak keluarnya agak banyak juga ya. Kita lihat siapa Foreign kemarin yang keluar. Ada si Cece, udah keluar bro. Ya mudah-mudahan si Cece masuk lagi deh ya. Karena emang harapan saya sih si Cece bisa masuk lagi ya. Karena si Cece suka sangat powerful ketika dia
ngambil barang di bawah, nanti jualnya suka di atas. Baik, kita lihat di sini. Saya ingin lihat chart yang aslinya ya, apakah dia bisa ke mekanisme pasar atau enggak. Ya, ini ada kemungkinan teman-teman, ini kemungkinan dia ngambil turun, ngambil turunin ya. Kemungkinan sih dia kan baru 1 2 ya. Dia cuman tidak meninggalkan jejak di area sini ya teman-teman. Kalau di sini cenderung seperti ini ya. Yang mudah-mudahan sih dia mau menutup PR-nya 300 sih, pingin sih. Dia udah ngasih tanda sebenarnya di 11 nih 249 udah ngasih tanda. Nah, terus dia juga udah ngasih tanda area-area gap ini ya. Pertama itu kita ini dia udah ngasih tanda di area sini nih. Semua udah kejemput kan ya? Udah kejemput belum di sini? Belum ya? Udah kejemput ya area sini, coba lihat. Kita lihat area sini udah kejemput belum? Skena merah ini. Udah kejemput belum? Udah kan? Iya, udah kejemput kan, target ya 95 kan. Iya, udah kejemput ya. Artinya benar dia ngikutin si kepala merah ya. Jadi kepala merah yang belum kuat tembus di 95-nya, mudah-mudahan bisa menembus area gap ya. Coba lihat area gapnya di mana. Area gap di sini ya, area 136 ya. Juga semua udah ninggalin juga di 148 sebenarnya. Paling tertingginya saya bilang tercapai bisa ke 250 ya. Bisa jadi ke sini karena ini saya pikir sih ini kalau belum diserahkan kepada mekanisme pasar ya, harusnya dia bisa mencapai sini lagi minimal ke 313 ya, minimal ke sini nih. Karena si Banar udah ngasih tahu mau ke harga ini. Cuman ini prosesnya emang udah 1 tahun lebih gitu kan. Bahan apa ini? Oh, dia baru catatan doang ini, catatan saya itu ya. Ya sepertinya emang mudah-mudahan bisa ini sebagai, kalau ini berhasil bisa menembus lagi ke harga target ini aja nih, target 249 aja ya, targetnya 249 nih, si candle merah ini aja ya. Mudah-mudahan bisa ke arah sini karena ini belum kayak, sepertinya ini saya pikir sih ini belum diserahkan ke mekanisme pasar ya, dia masih punya hak prerogatif dari seorang bandar ya. Nanti kalau bandar udah bikin cekungan, nah seperti teman nih, ngambil gitu kan, ngambil. Kecuali kalau dia ngambil cekung tapi sebentar ke atas, nah baru dia istilahnya diserahkan ke mekanisme pasar. Kalau ini masih ngambil terus dikebawahin gitu ya, cenderung dia mau mempermainkan harga aja dulu gitu kan, biar teman-teman yang hobi cut loss ya cut loss gitu kan, yang hobi yang investasi ya mungkin di hold gitu kan sampai target tertentu ya teman-teman. Ini mudah-mudahan menjadi titik terang. Saya juga kalau istilahnya ini menjadi titik terang nanti seperti saham-saham IPO yang selanjutnya ya, apabila nyangkut dalam posisi awalan seperti ini kalau awalan seperti ini saya juga harus memperhatikan nih ya, apakah awalan satu karena begini adalah sebagai titik baliknya udah terjadi gitu untuk diserahkan ke mekanisme pasar, atau ini awalan aja gitu, awalan itu kan pembentukan, nanti mungkin ini adalah strategi yang di sini yang sampai ke harga 50, strategi dia untuk ngambil barang di bawah, nanti mungkin akan diperahukan ya, dicekungkan gitu ya, cut gitu ya. Kita mungkin gini nih, set ke atas gitu, mungkin seperti itu ya. Secara candle dan secara harga, mudah-mudahan seperti itu, karena terlihat sini bangkitnya juga lumayan cepat ya, bangkitnya itu ya teman-teman ya. Bangkitnya juga cepat nih ketika dia istilahnya meng-up gitu ya, meng-up itu cepat gitu kan, nggak pelan-pelan gitu, nggak seperti di sini kan ya, naiknya cepat gitu ya, turunnya juga cepatnya. Mudah-mudahan skenario nya seperti itulah ya. Terus ada lagi emiten NICL ya, NICL ini teman kita kan banyak yang nyangkut di NICL ya, NICL. NICL terus up ya, terus aja perhatikan terus teman-teman, NICL ini dia meninggalkan itu enggak, jejak enggak? Oh, dia meninggalkan jejak, berarti mau di up ke atas, lebih ke atas lagi nih ya. Kalau secara candle seperti ini berarti dia mau di up ke atas lagi ya. Kalau ada penurunan wajar lah untuk ambil ancang-ancang untuk menembus harga 29 berapa nih? 29 295 nya ya.
Kita lihat target di sini ada nggak? Oh sini ada target nih di 324 ya. Makanya saya ngasih target jauh nih. Agak berapa saya targetnya tuh nih? Target bukan sih itu. Oh iya targetnya di sini teman-teman. Di 387 ya, 391 ya, mudah-mudahan bisa ke arah situ soalnya dia melihat candle merah ya, NHA itu ya. Ini udah berapa tahun itu kan, udah 1 tahun lebih ya, mudah-mudahan bisa ke arah situ ya. Walaupun dia turun nanti mungkin penurunannya juga dia akan menuju ke arah sini lagi, cuma dalam beberapa waktu gitu ya. Ini juga dari MA juga udah keren banget ya, udah di atas MA, udah di atas MA10 udah di bawah, MA20 udah di bawah, MA10, MA20 udah di bawah, MA200, artinya ini lagi uptrend ya. Mudah-mudahan bisa mengejar harga 2. Ini sebenarnya kalau harga PBP udah kemahalan ya, secara PBP ya, secara per juga udah kemahalan, cuman di sini ada harga bandar yang mungkin mereka punya urusan yang belum dituntaskan, mudah-mudahan bisa ke arah situ ya NHCL. Cuman sayang hari ini si Foren jualan ya. Kita lihat Foren hari ini jualan, siapa yang jual? CC ngejual sama BK ya teman-teman. Cuma kita lihat dari 2 hari ini udah habis belum, dari 9 Agustus. AK yang masih ada banyak itu AK sama si CC ya, mudah-mudahan si AK sama si CC bisa jualan di atas ya. Ya mudah-mudahan ya, karena emang kalau CC sebenarnya kalau CC ngambil lagi aja gitu ya, sebenarnya ini bisa ke atas. Cuma kalau CC udah tinggal sisa buangannya, yang mudah-mudahan sih CC berbuat baik. Ini juga terus ngambil ya si Foren juga ngambil terus gitu ya, pembuangan, ngambil buang, artinya dalam tahap benar-benar ini diperjualbelikan gitu kan. Dari bandar lokal tes ngambil. Kemarin juga sempat ngambil gitu kan, pembuangan sedikit, artinya pembuangan cuma sedikit doang di bandar lokal ya. Pembuangan cuma sedikit doang bandar lokal ini. Tanggal berapa? Tanggal 13 ya. Kita lihat lokal pembuangan domestik kan. CC, PD, YP, KK, mesti KK baru ngejual sedikit. Coba kita lihat dari cek dari tanggal ini sedikit aja nih, di tanggal 9 Agustus juga sama. 9 Agustus siapa yang paling ngambil? Ada si HD ya, HD aja ngambil udah 74.000 ya, masih MG juga ngambil ya. Pembuangannya jadi tidak terlalu banyak membuang ya, cuma si kakak doang ya. Ya si MG juga belum ngebuang kan. MG malahan masuk tuh ya. Masuk lagi 2000 lot ya. Ya mudah-mudahan si NHCL terus di up gitu untuk mencapai targetnya di sini ya. Targetnya di 392. Bukan karena harga wajar, tapi di situ ada harga candle ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ. Banyak-banyak berdoa aja. Oke, kita lanjutkan. Ada GZCO. GZCO ini kenapa GZCO? Karena GX tuh. GZCO. Kenapa GZCO gitu kan? Kenapa GZCO? Karena saya melihat GZCO ini frekuensi analisis ya teman-teman ya. Kalau dari pungutan bandar sih nggak terlalu signifikan ya. Cuma ngambil beberapa aja. Cuma ini frekuensi analisis udah menunjukkan terus hijau ya. Artinya smart money udah mulai masuk ya. Kenapa saya update ya, biar teman-teman nanti ketika ada frekuensi analisis ini bagaimana gitu ke depannya. Kita lihat tanggal 13 ini si Foren ya. Mudah-mudahan Forennya yang bersahabat ya. Forennya cuman bukan Foren yang bersahabat ya. Karena kalau Foren yang bersahabat CC, AK itu bersahabat. Kalau PD PD kan salah satu CC KW, memang Foren KW, PD juga KW, cuman performanya emang bagusan CC KW Foren gitu ya. Daripada yang lainnya itu. Domestik siapa yang ngambil? Domestik sudah ngambil dari lumayan ya. Domestik siapa yang ngambil? Dari sini. Ya, dari 6 Agustus aja dia udah ngambil banyak ya. Ya, ada SQ bagus nih, SQ bagus. Kakak juga udah ngambil, Becky juga ngambil, MG ada. Kalau MG ada gitu, Becky juga ada, cuma tidak signifikan. Cuma yang paling banyak SQ ya, biarin aja. Siapa tahu si SQ ini adalah si istilahnya apa ya? Istilahnya market maker yang bisa diandalkan gitu kan. Tapi tenang, percayalah di GZCO ini ada ketokohan, jadi cenderung aman sebenarnya kalau udah main ada ketokohan mah ya. Kecuali tokohnya itu udah punya bermasalah gitu. Kalau ini kan belum bermasalah, malahan cenderung orang-orang yang suka sama si bandarmologi ya
mereka cenderung ngikutin gitu. Mau diberi bawa ke bawah pun kalau udah ada ketokohan mah ya tinggal di up ya up aja gitu kan, nggak nunggu berita, nggak nunggu apa, tahu-tahu tiba-tiba tinggi aja. Secara candle mungkin hati-hati ya seperti ini di area ini ya, karena ada gap 80-an ya. Terus ada juga di sini juga belum ketutup ya si candle ininya. Targetnya terkecilnya di sini lah ya. Mudah-mudahan bisa ke arah sini. Cuma yang paling jauhnya ada di 72-nya, hati-hati 72 karena itu candle si malakama. Terus tingginya teman-teman mau ke arah sini teman-teman ya. Jadi tenang aja mau ke 117. Cuman dalam jangka waktu kita tidak tahu kan, ini juga kan masih belum uptrend ini ya. MA10 aja masih di bawah, MA20 juga masih di atas. Cuman dari pungutan bandar udah bagus, frekuensi energi juga udah bagus. Maka saya informasikan ya, kalau ada ya emiten yang harus saya informasikan kepada teman-teman gitu kan. Ada SMGA, kita akan cek SMGA. Kita buang. Nah, ini SMGA adalah salah satu yang perlu saya perhatikan. Kenapa saya punya keyakinan kalau SMGA ini akan balik ke harga 140-nya ya, karena dia ketika IPO langsung digejretin ke bawah ya. Ini masih dalam mekanisme penguasaan dari seorang bandar ya. Nah, saya melihat dari sini aja. Jadi saya punya keyakinan seperti itu, teman-teman. Kalau yang emiten yang ditarik ke bawah gitu kan, tanpa ada tading aling-aling, tidak seperti tadi saham apa namanya BATR ya. BATR kan ada ke bawah terus ke atas sedikit. Kalau ini langsung ke bawah. Saya berpikir keyakinan ini akan dibawa ke harga teratasnya ya. Tinggal sabarnya aja teman-teman, ini sudah mulai ya. Bandar si bandar lokal juga udah ngambil sejak tanggal 3 Juni ya. Lihat 3 Juni aja udah ngambil banyak. Foreign memang ada cenderung jualan, cuma sekarang kembali ngambil lagi ya foreign ya. Kita lihat tanggal 13 untuk foreign. Foreign udah CC teman-teman, udah CP ZP udah, ini mah harusnya jos ya, harusnya jos ya. Kalau CC udah ngambil ataupun ZP udah ngambil di foreign, walaupun ini KW, CC KW, foreign KW, cuman performanya suka bagus. Mudah-mudahan ya. Targetnya masih sama di area ini ya, di area sini ya, berarti harga IPO nih teman-teman ya. Yang saya bilang itu nih akan menembus ke sini ya. Saya pikir ini ke 151 harus nih. Teman-teman. Saya bukannya dukun ya. Cuman saya pingin banget gitu menyaksikan bahwa benar saham IPO yang diturunkan ke bawah. Ini kan diturunkan ke bawah teman-teman ya. Menyentuh harga IPO-nya, sempat menyentuh harga IPO, cuman ditarik lagi ke bawah sampai sekarang belum balik lagi ya. Nah, belum balik lagi sampai sekarang. Ya, mudah-mudahan sih yang sekarang tembus ya. Karena juga udah ngasih tanah si kepala merahnya pas banget di harga IPO. Ya, apalagi bisa mencapai harga tertingginya di harga 150 ya. Itu sangat keren banget. Dan nanti mungkin kalau SMGA ini berhasil, mungkin ini ada penelitian tahap pertama yang menyatakan bahwa setiap saham IPO yang diterjun bebaskan terus menyentuh harga IPO-nya dan di bawah harga IPO, dia akan kembali lagi ke harga tertingginya karena alasannya adalah masih dalam hak prerogatif bandar, kecuali ketika dia udah harga atas menyentuh harga IPO atau belum menyentuh harga IPO, di bawah ke atas lagi sudah menyentuh harga ini lagi, baru dilongsorkan. Nah, ini kelongsorannya ini adalah kelongsoran dari mekanisme untuk diserahkan kepada pasar ya. Kalau ini masih dalam tahap masih si bandar masih menguasai ya. Kita lihat lokal masalah dikit sebentar ya. Dari tanggal ini aja lah, nih dari berapa? Dari tanggal 8 aja. Karena emang cenderung ngambil gitu ya. Ada CP ya, RO, PD, MG udah masuk. MG ini udah bagus, BECI juga udah, BECI ada, HD ada walaupun sedikit. Tapi CP tumben, saya bilang CP nih tidak ngambil di harga 50 ya. Ya ini juga tembus, ya udah tembus ya, ini udah ketembus, akhirnya kita hilangkan. Kalau ini udah ketembus kita hilangkan ya. Ini juga udah ketembus ya. Area-area udah lunas ya. Nah, tinggal di area-area bagus banget ini, candlenya bagus banget teman-teman. Cuma hati-hati area
72-nya mungkin ini PR dia setelah kenaikan mungkin ke arah 72-nya bisa jadi gitu, karena dia juga kasih tahu akan ke atas, ngasih tahu akan ke bawah ya, seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan sesuai dengan skenario saya ya, mudah-mudahan. Kalau tidak sesuai dengan skenario ya kita bikin skenario baru, tenang aja, masih banyak skenario. Ya seperti itu teman-teman ya. Terus ada doh nih. Doh yang sempat heboh. Kenapa doh heboh? Banyak yang ini mah saham tukar-tukaran. Iya, saya juga tahu ini saham tukar-tukaran, di sini juga banyak tukar-tukaran karena mereka pingin cari untung, walaupun 1 tik atau 2 tik cari untung ya. Hari ini terdeteksi si bandar jualan ya, si bandar lokal jualan, semenjak kembali ngambil si bandar lokal jualan, Poren juga jualan. Kita lihat bawah 13, si JB, si AO jualan ya, cuman si JB masuk nih, MG juga masuk ya, artinya masih punya barang lah, bukan masuk, masih punya barang, jadi ada penggantinya lah. Si AO keluar ya, si JB masuk. Mudah-mudahan si tukar-tukarannya di atas lagi sekarang teman-teman ya, karena ini yang disinyalir emang tukar-tukaran ini mereka berdua nih. Kita lihat tanggal 12-nya aja ya, kita jangan sampai tanggal 13-nya. Lihat YB sama AO kan tukar-tukaran kan, makanya biarin aja tukar-tukaran. Emang kerjanya begitu gitu ya. Jangan sampai kalian, wah ini tukar-tukaran nggak bakal naik ya, buktinya ini naik gitu kan. Ya biarin aja, yang didenda mereka ini, kita mah sebagai retail ngikutin aja. Yo monggo, mau diangkat juga monggo, mau diturunkan juga monggo. Artinya begini teman-teman, kalau ada yang tukar-tukaran bandar dalam skala besar, contohnya 2 miliar, 3 miliar gitu, berarti kan mereka lagi mempermainkan harga. Mereka cari untung 1 tik atau 2 tik dari perputaran uang gitu kan. Mungkin CIB punya di brokernya penyimpanan 2 hari contohnya harus dikeluarkan. Nah, kita taikin dikit lah 1% kan lumayan gitu kan. Dapatlah contohnya 0,70. Karena kalau dari miliaran kan lumayan, 0,70 itu buat jajan bandros makan bisa 1 RT gitu kan. Makanya sampai teman-teman, mudah-mudahan sesuai dengan targetnya dia menyentuh harga ini ya. Kita tulisin juga target di sini. Mudah-mudahan. Nah, ini kan udah lama, cuman harus kita tanggalin nih biar teman-teman mungkin nanti kedepannya bisa mempelajari tentang emiten ini ya. Ya. Target yang selanjutnya malah saya mau ke sini nih saya nih. Tuh harga 105. Nah, kita lihat doh itu bagaimana situasinya. Apakah sesuai dengan yang kita harapkan juga doh? Kita hapus dulu SMGA-nya. Nah, ini kan udah di up ke atas dulu. 1 tahun ini ya. Nah, ini kan udah, ini kan nih teman-teman nih. Set kan dia dikelongsorin ke bawah ke 50 sama baru dia diangkat ke atas, tembus kan? Tembus harga waktu listing. Nah, ini set dikatasin. Nah, inilah yang saya bilang ini adalah diserahkan ke mekanisme pasar. Ini contohnya sidoh banget, bagus banget. Nah, inilah contohnya diserahkan ke mekanisme pasar ya. Nah, ini sekarang udah hak prerogatif siapa aja yang mau ngambil silahkan gitu, mau menguasain silahkan gitu, dari underwriternya sama bandarnya udah diserahkan. Nanti mungkin kalau menarik lagi secara fundamental ataupun ada berita-berita yang mereka si bandar yang sudah nungguin ya, mereka akan, makanya digocapin itu buat nungguin ya. Ternyata momen ini momen tukar-tukarannya kata teman-teman, momen tukar-tukaran adalah momen dimana si bandar lagi iseng-iseng aja mungkin ya saham doh ini ya. Jadi yang seperti saya bilang ini adalah diserahkan kepada mekanisme pasar ya. Jadi patokannya nanti over ya, oversold ya. Kalau di sini udah over berarti udah saatnya jual untuk saham IPO ya. Setelah itu tunggu aja sampai dia menyentuh harga ini lagi ya, atau sampai menyentuh harga IPO-nya lagi. Kalau dia tidak mampu di harga IPO, berarti dia mau dibawa ke bawah gitu kan. Ya lumayan lah, ini kan istilahnya udah jadi hak prerogatif, udah campuran, ada market manapun udah campuran gitu di sini ya, di saham doh ini. Kembali ketika ada frekuensi analyzer ini ditaikin ya. Jadi tandanya ada frekuensi analyzer baru di up gitu ya. Udah kan teman-teman ya, doh ya. Jadi aman, dia tukar-tukaran di harga atas sekarang, bagus lah gitu ya. Terus apa lagi? AYLS ya. Agro Yasa Lestari. Kita tidak ambil tidak ambil untuk AYLS. Kita akan lihat ini secara global.
Kita lihat 10 tahunan biar 5 titik. Nah, seperti teman-teman lihat nih, set, ya kan sejak IPO nih. IPO gocap kan, bisa kan gocap kan? Akhirnya dia kembali lagi ke harga tertingginya. Nah, ini adalah hak prerogatif dari bandar. Teman-teman di sini tahun berapa ini? Tahun berapa ini? Tahun 2020 lo lihat ya. Nah, setelah itu, nah ini yang diserahkan ke mekanisme pasar, teman-teman. Jadi di sini bandar udah mulai, istilahnya bandar lain udah mulai ikutan. Jadi barang sudah mulai di masyarakat udah mulai banyak, tinggal siapa yang mau mungut yang paling besar, ya di sanalah ada kesempatan, istilahnya teman-teman yang mengikuti bandarmologi bisa ngikutin siapa yang ngambil akumulasi besar nih gitu kan. Nah, sampai teman-teman ini juga udah ngasih tanda nih mau ke arah sini ya, ke 62. Kemarin kan sempat ngambil, cuman dia belum keluar nih ya. AYS itu sih di tanggal 3 Juli itu siapa yang ngambil itu tanggal 3 Juli. Ya walaupun sedikit tapi tetap aja terdeteksi sebagai bandar gitu aja ya. Ada CP ya. CP ya. 3 Julinya aja dah. 3 Juli bukan 3 Juli kan? Ya 3 Juli. Jadi yang ngambil itu ada XA, Becky sama si CP ya. CP sedikit, tapi si XA yang paling banyak. XA juga belum kejual ya, belum jualan cuma sedikit. XA, BK, CP. Kalau kita netkan untuk sampai hari ini yang masih ada itu si CP ya, si kakak udah keluar ya. Becky masih ada cuma sedikit ya. Jadi tenang aja teman-teman, ini udah ngasih tanda ke arah 62-nya karena udah ada si kepala merah di sini. Adapun ke mereka kemarin ngambil ya udah ngetes pasar aja gitu ya. Ini masih ada yang mau nggak gitu kan? Kalau nggak ada nih saya turunin lagi nih. Kalau ada yang mau ayo kita lanjutkan. Nah seperti itulah. Ya. Jadi tenang aja, walaupun saham gocapan bandarnya masih ada ya, kecuali kalau si ini dikebawahin lagi seperti halnya di sini. Nah, ini udah ngangkat tuh, ini tenang aja udah diangkat lagi, wajar lah kalau diturunin ke bawah karena ini untuk menurunkan tensi. Woi katanya saya belum siap ini, barang belum banyak, ngapain kamu ditaikin? Nah seperti itulah, makanya dia langsung ditekan ke bawah lagi ke harga gocap, ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman ini Becky juga ngambil sedikit-sedikit, jangan khawatir, mereka ngambil dikit-dikit juga ya. Dikit-dikit juga jadi bukit. Kita di pasar nego tidak ada. Kita putar lagi ke harga bulan Julinya. 1,3 kurang banyak ya. 1,3 ribu lot kurang banyak. Kecuali kalau jutaan baru banyak. Jadi pasar nego cenderung dia tidak mengambil apa-apa. Kita tunggu aja frekuensi analyzer yang lebih bagus lagi. Karena mungkin belum ada ketertarikan dari Smart Money untuk masuk ke emiten ini. Ada riak-riaknya cuma sedikit, belum apa namanya, belum tonjokannya belum breng gitu kan. Nah, kalau mereka udah ada lawannya seperti sini kan ada lawan nih, kalau ditaikin gitu kan ke harga 52 gitu kan, 52 pada beli akhirnya dirontokin gitu kan. Jadi kita di IAS ini kita akan tunggu dari Smart Money yang masuk. Mudah-mudahan Smart Money masuk, ada yang tertarik untuk mengelola emiten ini. Jadi si bandar lokal ataupun foreign dia cenderung mau lah gitu ya memaaf harga. Foreign juga belum keluar teman-teman ya, tenang aja. Foreign belum keluar ya. Nih udah naik belum keluar. Si bandar lokal juga belum keluar semuanya, baru sedikit yang keluar ya. Semenjak kemarin ada pengangkatan di area sini, ya area sini pengangkatan, sama di area sini juga ada pengangkatan. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Nanti penting untuk Sage kita akan coba bahas tersendiri ya, yang saya bilang saham IPO tadi kembali diserahkan ke market ke pasar seperti saham barusan ya, AYS ini sebenarnya diserahkan sama mekanisme pasar. Jadi kalau diserahkan ya siapa aja yang boleh ngambil ya silahkan aja gitu. Nanti mungkin istilahnya kalau prospeknya bagus ya sama si bandar mungkin nanti dimainin lagi. Sambil lihat aja fundamentalnya seperti apa, ya mudah-mudahan fundamentalnya bagus ya. Artinya kalau fundamentalnya bagus ya mungkin akan dikelola sebagai fundamentalis. Lihat aja pairnya 142, pair tengah-tengah 142, artinya kalau tengahnya 142 ya kalian udah jangan berharap ini yang mainin fundamental ya. Ini yang mainin adalah bandar. Jadi kalau istilahnya si emiten ini nanti diangkat lagi sampai ke 100 contohnya ya. Dalam posisi ke 50, udah tandain aja. Ini fix yang ngelola bandar, udah gitu aja ya. Nggak usah istilahnya, wah ini begini, nggak usah liatin fundamental, nggak usah ngeliatin apa-apa.
Fik ini adalah yang ngelola bandar, udah gitu aja. Ya. Jadi teman-teman seperti itu teman-teman, mudah-mudahan membantu teman-teman dalam trading. Usahakan jangan beli saham gocapan bagi pemula. Usahakan juga teman-teman pemula jangan beli saham IPO. Belilah saham-saham yang likuiditasnya baik, banyak gitu kan. Carilah yang fundamentalis, yaitu carilah saham-saham LQ45 bagi pemula. Tapi kalau yang mau belajar, saya mau belajar di saham gocapan, beli saham gocapan silahkan gitu. Cuman ilmunya cuma 3S. Sabar gitu kan. Kalau saham gocapan nggak diangkat ya sabar aja, ngapain itu kan. Nah, kalian udah mempercayakan diri untuk beli saham gocapan. Wah, katanya secara ini bagus, secara ini bagus, bandarnya bagus. Berarti kan kalian udah percaya terhadap saham gocapan. Artinya kalau kalian percaya ya udah tunggu aja, sabar aja gitu kan. Karena banyak teman-teman kita juga yang sekarang itu istilahnya investasi di saham gocapan gitu. Dia udah tahu resikonya kok. Risikonya dia listing, risikonya FCA sekarang itu kan musuh terbesar saham gocapan adalah FCA gitu teman-teman. Jadi kecuali kalau kalian yang nyangkut ya beli POMO nyangkut, ya mungkin nanti saya bantu untuk bagaimana pergerakan sebuah emitennya gitu ya. Kayak LS ini kan ini udah serahkan ke mereka mekanisme pasar nih, apakah bandarnya ada di dalamnya atau tidak. Ya, kita kan udah tahu di sini ya. Ternyata bandar lokal cenderung ngambil kemarin kan, ngambil lagi. Nah, mungkin saya akan informasikan seperti itu. Jadi teman-teman yang nyangkut, khususnya buat yang nyangkut ya, bukan yang yang baru beli nih. Nah, maka saya akan bantu yang nyangkut itu perkembangan dari sebuah emitennya. Kalau perkembangan saham gocapan jangan tiap hari. Kalian akan pusing sendiri, minimal seminggu sekali, 2 minggu sekali gitu kan. Jadi teman-teman ada progresnya ada. Oh, belum ada yang ngambil, minggu ini belum ada yang ngejual gitu kan. Kayak seperti ini nih, diambil ngejual kan, informasi sama saya kan informasiin contoh gitu kan, nanti ada pembuangan saya informasiin seperti itu teman. Baik, mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan. Salam saya buat keluarga kalian. Terima kasih yang sudah subscribe dan memberikan saran serta kritik, dan terima kasih juga kepada yang senantiasa selalu menonton channel ini ya. Oke, segitu aja, ciao ya.